Presiden sangat marah. Sambil menggebrak tangan itu di atas meja, bahwa tidak ada satu kepala negara manapun yang mau mengikuti keinginan perompak. Operasi pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus adalah sebuah operasi untuk membebaskan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandra di Somalia. Dalam pembebasan ini dibentuklah Satgas Merah Putih. Satuan tugas militer ini dibentuk untuk menyelamatkan awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak secara militer. Satgas melibatkan 2 kapal fregat, yakni KRI Abdul Halim Perdana Kusumah dan KRI Yos Sudarso. 1 kapal LPD KRI Banjarmasin 592 dan 1 helikopter, serta beberapa Sea Riders dan LCVB. Personil aksi khusus yang dikerahkan terdiri atas pasukan khusus dari Denjaka dengan dibantu oleh personil dari Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL, serta Den 81 Kopassus TNI AD. Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia dibajak perompak Somalia pada tanggal 16 Maret 2011 dan membawa 20 ABK. Kapal berbobot 8.911 ton itu membawa ferronikel dengan tujuan Belanda. Ketika dibajak, MV Sinar Kudus berada di perairan Somalia, tepatnya di sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman. Operasi pembebasan di laut yang merupakan operasi jarak jauh pertama bagi pemerintah Indonesia dan TNI ini dilakukan setelah kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di Kepulauan Seychelles, Somalia. Kapal milik PT Samudra Indonesia dikuasai secara paksa pada 16 Maret 2011. Pada 17 Maret 2011, kabar pembajakan kapal berbendera Indonesia diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY langsung menggelar rapat terbatas dan memutuskan kapal beserta anak buah kapal harus dibebaskan. Negosiasi dengan pembajak menjadi pilihan sambil menyiapkan operasi militer secara diam-diam. Komandan Korps Marinir dan Kormar, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono menjadi salah satu pelaku sejarah pembebasan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Kemudian modus operandi yang ada di sana sesuai dengan data intelijen yang kita dapatkan dari satuan kawan, kebetulan di situ kita nggak sendiri. Karena apa? Ada task force dari negara lain, dari NATO. Saat itu Suhartono baru ditunjuk untuk kembali menjabat menjadi Komandan Denjaka Korps Marinir TNI AL kedua kalinya tahun 2011-2012. Sebelumnya dia sudah menjabat komandan pasukan berjuluk si hantu laut itu tahun 2005 sampai 2008. Keesokan harinya, dia bersama pasukannya dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Suparno bersama dengan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Alfian Baharudin. Keduanya juga baru dipanggil oleh Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono dan Presiden SBY, untuk segera mempersiapkan pasukan berangkat ke Somalia dalam rangka pembebasan MV Sinar Kudus. Tanggal 17 April jam 15.30, beliau menelpon saya. "Alvan, kamu satu hati nggak dengan saya?" "Siap Bapak, saya satu hati." Presiden SBY saat itu perintahkan kepada Panglima TNI untuk segera menyiapkan satuan tugas dengan 3 inti tugas. Pertama, membebaskan sandera, bebaskan seluruh warga negara Indonesia yang ada di kapal itu. Keselamatan warga negara itu nomor 1, kata Suhartono menyebutkan perintah Presiden SBY saat itu. Kedua, merebut kembali MV Sinar Kudus.
kemudian membawa kembali kapal tersebut ke perairan Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan rencana pelayaran mereka. Ketiga, bila diperlukan aksi militer, laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa RI punya kedaulatan. Harga diri RI tidak bisa diinjak-injak sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan. Setelah mendapat perintah tersebut, pasukan operasi khusus yang diberi nama Sandi Operasi Merah Putih itu melakukan persiapan. Mengingat Somalia bukan tempat yang dekat, dibutuhkan waktu cukup lama hingga sekitar 1 minggu untuk menyiapkan KRI. Kapal tersebut membawa semua perlengkapan yang dipersiapkan ke daerah operasi. Sekaligus juga kami menyiapkan organisasi tugasnya serta menyiapkan pasukan untuk melatihkan taktik teknik yang kira-kira paling memungkinkan untuk bisa kita gunakan di sana. Mereka juga membutuhkan waktu mengumpulkan data intelijen untuk mengetahui posisi kapal tersebut. Karena memang kapal ini begitu besar kalau dilihat secara, tapi begitu udah di tengah laut, kita belum tahu posisi kapal itu ada di mana. Begitu luas laut itu, kalau teroris atau pembajak ini tahu kita mengirimkan pasukan ke sana, mungkin mereka tidak akan selamat ABK kita, katanya. Suhartono mengatakan, gerakan dari perencanaan sampai dengan persiapan dilakukan dengan betul-betul serahasia mungkin. Setelah diputuskan, akhirnya dikirimkan KRI Yosudarso dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma mendahului ke sana dengan perlengkapan yang akan digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan operasi. Cuaca yang di laut seperti itu berubah-ubah, stamina harus kuat. Nah, termasuk bagaimana pada saat kita melaksanakan aksi pengejaran. Kebetulan ombak lagi besar, Mbak. Saya turun di laut dengan 3 sea rider. Ya, 3 sea rider. Saya pimpin sendiri, saya di sea rider 1. Kemudian di sea rider 2 itu ada pas-op saya, Letkol Bramantio, sekarang menjadi dan Pus Kopaska. Kemudian sea rider 3 itu ada Mayor Samson Sitohang, sekarang menjadi ADC-nya Presiden itu, Kolonel sudah. Nah, itu di 3 sea rider itu kita mengejar ombak besar. Saya di paling depan, kemudian kanan belakang itu Letkol Bramantio, sea rider 2, sea rider 3 di sebelah kanan. Jaraknya dekat, hanya sekitar 25 meter antar sea rider yang satu dengan. Tapi nggak kelihatan. Muncul karena apa? Ombak besar, kadang muncul begitu, oh pas sama-sama di atas, kelihatan. Pada saat ke bawah sama-sama di bawah nggak kelihatan. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi, sehingga disitulah memang harus dipersiapkan bagaimana pasukan di laut. Mengingat apa? Laut bukan habitat normal kita, Mbak. Betul. Bahwa habitat normal kita ya di darat ini. Betul. Ya mungkin di darat jago, kuat, tapi begitu ke laut, begitu naik sea rider atau speedboat, ombak gede sedikit langsung dia mabuk. Tidak semua. Nah, tidak semua orang itu. Nah, itu perlu dilatihkan. Suhartono mengatakan, saat itu memang pemerintah seolah-olah tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ABK kapal MV Sinar Kudus yang disandra. Padahal TNI sudah melaksanakan kegiatan persiapan. Setelah kira-kira mendekati Sri Lanka, KRI kita menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di drop di sana. Langsung sampai bandara, langsung kita menuju KRI. Di sana juga sangat silence, tidak termonitor. Kemudian baru kita ke daerah operasi untuk mencari di mana posisi dari MV Sinar Kudus tadi itu. Dengan mempertimbangkan data-data intelijen, pasukan akhirnya ke perairan Somalia. Namun, mereka masih menemukan kendala mencari posisi kapal karena lautan yang begitu luas. Apalagi, kapal MV Sinar Kudus terus bergerak.